Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Dulandari. Saya mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 18724700001. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ayu Nurul Amalia MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus ekonomi Indonesia, yaitu dampak fluktuasi harga komoditas ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam seperti kelapa sawit, batu bara, dan karet yang menjadi komoditas utama dalam ekspor. Namun, ketergantungan terhadap komoditas menyebabkan ekonomi nasional rentan terhadap fluktuasi harga pasar global. Ketika harga komoditas turun, penerimaan negara ikut terpengaruh, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi melambat. Studi ini penting untuk memahami fluktuasi harga komoditas ekspor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumusan masalah. 1. Bagaimana fluktuasi harga komoditas ekspor mempengaruhi ekonomi Indonesia? Kedua, apa dampak yang ditimbulkan terhadap sektor lain? Ketiga, strategi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi dampak negatifnya? Berikutnya, kita akan membahas tentang studi kasus, yaitu fluktuasi harga batu bara dan sawit pada tahun 2020 sampai 2024. Dalam kurun 2020 sampai 2024, harga batu bara dan CPO atau crude palm oil mengalami kenaikan tajam selama pandemi. Namun, menurun drastis pada tahun 2023. Hal ini berdampak pada satu, penurunan nilai ekspor, di mana pendapatan ekspor Indonesia menurun saat harga global turun. Kedua, penerimaan negara berkurang, yaitu pajak dan royalti dari sektor tambang dan perkebunan turun. Ketiga, dampak sosial ekonomi. Pemutusan hubungan kerja atau PHK di sektor tambang dan perkebunan meningkat. Adapun dampak terhadap sektor lain, yaitu satu, industri manufaktur. Kinerja sektor pengolahan terganggu karena bahan baku mahal. Kedua, transportasi dan logistik. Pengangkutan barang menurun berdampak pada sektor jasa. Ketiga, nilai tukar. Ketidakstabilan ekspor membuat nilai tukar rupiah rentan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan strategi yang diterapkan. Satu, diversifikasi ekonomi, yaitu mengembangkan sektor industri dan pariwisata. Kedua, hilirisasi komoditas, meningkatkan nilai tambah produk ekspor. Ketiga, perjanjian dagang baru, memperluas pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Dari permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa fluktuasi harga komoditas ekspor sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketergantungan tinggi terhadap guncangan global, diperlukan langkah strategis agar perekonomian Indonesia lebih tahan terhadap volatilitas. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatiannya dan kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.